dunia travel sedang berada di dalam posisi yang paling rendah. Ngapain dibantu? Ada apa? Untuk apa tugasnya itu? Mau ikutan bantu boleh nggak orang luar? Alhamdulillah boleh, Mat. Ada rekan-rekan dari DPD Astindo DKI dengan Pak Ketua Pak Doni Usman, kemudian ada Pak Hairul, ada Ibu Ninik dan Ibu Endang, dan dua ibu terakhir ini adalah Sri Kandinya Astindo DPD DKI. Dari mulai vaksin, itu pejuang vaksin yang luar biasa, puasa-puasa nungguin teman-teman travel agent yang mau vaksin, saya ingat terus itu. Ya, karena pada saat itu kan vaksin masih susah sekali kan, tapi ibu berdua, waduh, tidak kenal lelah ya semuanya, dan arahan dari Pak Ketua juga, pasti Pak Heru juga bantuin semuanya. Oke, Bapak Ibu semuanya, saya kepingin lihat nih kemarin. Kita tadi sudah sempat bicara bahwa posisi travel saat ini, saya melihat Anda melihat saya, semuanya tahu bahwa Anda sedang susah. Saya pun sedang susah. Tetapi terpikirkan bahwa di saat susah pun, bagaimana kita untuk membantu orang lain. Nah, ini sesuatu yang memang bukan saja diapresiasi, tapi ternyata keberadaan kita sebagai orang travel itu mampu untuk membantu orang lain. Nah, bisa diceritakan kenapa sampai kemarin itu sepertinya ada dengar-dengar ada sumbangan ke DKI dan lain sebagainya? Boleh? Ya, siapa dulu? Monggo. Terima kasih Mas Agung. Ya. Saya dulu gimana? Apa Mbak Endang dulu yang menceritakan? Jadi gimana asal mulanya program ini dibuat? Karena mungkin Mbak Endang yang dapat kontak dari Dinkes ya, karena udah berhubungan dalam masa pemberian vaksin pada teman-teman anggota Astindo yang mungkin kita bisa bilang ribuan ya Mbak Endang ya. Yang Mbak Endang kerja all out malam tuh sama Bu Nini ya, saya ingat mereka sampai panas-panas. Saya sendiri aja jujur aja, saya waktu itu belum sampai ke sana dan saya juga belum sempat divaksin. Mungkin Mbak Endang ceritain dulu, baru bisa nanti saya bantu jawab juga kenapa kita all out juga melakukan ini. Silakan Mbak Endang. Iya, terima kasih. Sebelumnya terima kasih sekali nih Mas Teguh ya. Kita diberi kesempatan untuk berbagi kebaikan lah ya untuk teman-teman semua di sana. Ya, seperti kita ketahui keadaan kita memang semuanya sulit, dalam keadaan kondisi yang sangat sulit. Siapapun sekarang semua mengalami itu. Ya, seperti yang disampaikan Mas Teguh tadi, acara kita kemarin itu sebetulnya juga spontan. Awalnya saya kan kebetulan sebagai PIC dari DPD Astindo DKI untuk vaksin, karena Pemprov kebetulan di Disparekraf, diawali dari Disparekraf bekerja sama dengan Dinas Kesehatan itu mengadakan vaksin untuk pelaku industri pariwisata. Nah, kemudian diundanglah kita nih Asosiasi Pariwisata dan saya sebagai PIC dari DPD Astindo DKI. Nah, dari situ mulailah kita mengundang teman-teman, mengajak teman-teman untuk vaksin yang difasilitasi oleh Disparekraf dan Dinkes. Nah, mulai dari situ saya juga di-invite di grup Pemprov DKI kebetulan. Nah, dari sejak masuk di forum komunikasinya Pemprov, di situ kita sering tuh diskusi soal keadaan-keadaan seperti ini, apa yang bisa kita buat, apa yang kita berbagi seperti apa. Nah, kebetulan melihat tingkat korban vaksin COVID sekarang ini cukup tinggi dan memang ada varian-varian baru ya yang masuk ke Indonesia, dan itu membuat nakes kita juga kewalahan, pemerintah kita juga sangat-sangat kewalahan. Nah, kemarin itu sempat tuh ngobrol di forum itu dengan Pemprov. Kita ada rusun di Nagrek, kita ada rusun di Pasar Rumput yang akan kita gunakan untuk isoman para korban COVID. Karena jujur aja di Jakarta tuh sudah rumah sakit itu sudah tidak tertampung, ya, tidak tertampung. Jadi banyak sekali penderita COVID itu yang memang akhirnya lebih banyak di teras-teras rumah sakit atau lorong-lorong rumah sakit. Nah, di situ kita dalam forum itu kita ngobrol gimana caranya kita coba dengan rusun-rusun yang ada itu kita persiapkan untuk itu.
Nah, dari situ timbullah pikiran tadi seperti kita buat loh, apa ya temanya? Yuk kita bikin coba Jakarta memanggil seperti itu. Karena kondisi sekarang ini kan memang Jakarta lagi ini. Nah, itu kita buat sama Pemprov. Kemudian saya iseng tuh nge-share ke teman-teman pengurus. Saya share, saya bilang gini, gimana ya kalau kita kalau punya uang bisa nggak gitu kan kita ikut bantu. Entah nggak usah banyak-banyak lah gitu ya. Tapi kira-kira gimana? Nah, di dalam kepengurusan biasa kan Mas, pikiran manusia kan beda-beda atau apa. Adalah yang bilang, untuk apa? Kan sekarang semuanya vaksin itu kan sudah fasilitas dari negara, pemerintah, segala macam gitu. Kalau kita mau bicara seperti itu, ya mungkin benar juga ada benarnya. Tapi di satu sisi, saya kemarin itu sempat dari mulai Februari sampai dengan Mei itu, saya membantu teman-teman travel untuk vaksin yang sama sekali tidak dipungut biaya oleh Pemprov, ya kan, benar-benar disediakan. Nah, dari situ mungkin saya bilang, gimana kalau kita coba mengetuk hati teman-teman, terutama yang sudah difasilitasi vaksin, untuk bantu teman-teman kita yang udah saudara-saudara kita yang sudah terpapar COVID ini, saya bilang gitu. Ya udah, akhirnya ada beberapa yang setuju, akhirnya ya udah kita coba gitu. Kita coba buatkan tuh Mas Om Doni itu yang bikin flyer. Kita cobalah share aja dulu gitu kan, nanti kita lihat responnya. Nah, dibantulah Mas Doni bikin flyer, bagaimana. Yang penting kita terserah mau nyumbang 100.000 kek, mau nyumbang 50.000 kek. Nanti kita lihat aja kondisinya seperti apa gitu. Nah, setelah itu, sebelum itu kita supaya teman-teman tahu persis bagaimana teknisnya, saya minta waktu sama Pak PLT Dinas Pariwisata kan. Ngobrol nih dengan Zoom, bicara Om Doni, Pak Khairul gitu kan, ya kita nih yang ngobrol-ngobrol. Akhirnya didukung, akhirnya setuju. Jadi intinya kita membantu Pemprov ini dasarnya sebagai ucapan terima kasih dan apresiasi bahwa kita kemarin sudah difasilitasi vaksin gratis. Nah itu pun saya jujur Mas kemarin sampai 7.000 loh. 7.000. Ini berarti kolaborasi Ibu Endang, ini kolaborasi di antara Astindo DPD DKI, kemudian Dinas Pariwisata atau Pemprov? Atau Pemprov itu Dinas Pariwisata bagian dari Pemprov ini, supaya rekan-rekan tahu. Jadi sebenarnya gitu. Jadi ini programnya Pemprov yang kita kolaborasikan, kita sinergikan dengan Dinas Parekraf dan sekaligus Dinas Kesehatan. Jadi, nah oleh sebab itu saya bilang, ayo kita sinergi juga dong dengan asosiasi. Nah makanya terus kita lemparlah semuanya ke asosiasi. Jadi ini program ini tidak hanya dengan Astindo saja, tapi seluruh asosiasi bersinerginya. Baik itu dari WO, wedding organizer, dari usaha-usaha, pengusaha, segala macam itu. Jadi semuanya ikut support si Pemprov tadi. Tapi Pemprov itu punya jaringan, jadi dia turunin ke bawahnya, ke BPPD, kemudian ke Disparekraf, kemudian ke dinas-dinas kesehatan, BUMN, dia membuat itu. Jadi seperti itu sih Mas waktu itu. Kita jadi iseng aja tuh. Ya udah akhirnya coba. Memang di hari-hari pertama kita nyebarin flyer itu tuh Om Doni tuh terutama tuh banyak banget kecaman yang kita dapat ya Om Doni ya, banyak Mas. Jadi ngapain dibantu, ada apa, untuk apa, tugasnya itu. Saya jujur aja hari-hari awal kita sama Om Doni sedih juga sih gitu kan. Ya, karena jalan apa. Sebetulnya tidak menyalahkan. Saya tadi sempat off the record juga bilang ke Pak Doni bahwa gini, kalau kita mau membantu seseorang, kita ngelihat di sekitar kita saja banyak sekali yang mau dibantu. Ya kan, mungkin betul. Ini yang menjadi isu di saat Bu Endang itu mau memberikan woro-woro bahwa kita nyumbang. Nah, pertanyaan saya, kok hebat banget ya bisa terpikirkan bahwa ini ada seseorang yang lebih membutuhkan dari sekedar makan di orang-orang di sekitar kita. Tapi pemikiran seperti yang Mbak Endang utarakan tadi itu kan tidak semua memiliki pemikiran seperti itu. Pikirnya sepanjang gue masih membantu orang dekat saya, ngapain membantu orang yang saya tidak tahu. Nah, ya silakan. Boleh, mungkin saya bisa bantu jawab. Oke, mungkin saya menambahkan Mbak Endang. Ini program sebenarnya emang Pemda atau Pemprov emang menawarkan kan kepada asosiasi ya, kalau saya nggak salah ya. Dan itu kan ada isunya juga yang sampai ke kedutaan yang sempat yang isu beredar itu. Dan memang Pemprov ini lagi membutuhkan, benar kan Mbak Endang ya?
Nah, Betul. berdasarkan itu kan emang menawarkan ke kita, ini rusun Nagrek, rusun ini lagi membutuhkan. Jadi buat saya jawabannya sih, kalau saya pribadi jawabannya simple, Gu. Kita tahu di sekeliling kita banyak yang susah. Tapi maksud saya, kalau kita lihat yang di sekeliling kita, kan kita udah bantu nih. Kalau kita buat membantu lagi yang bisa, yang di luar sekeliling kita, kenapa tidak gitu loh. Jadi kalau saya lihat kemarin, keluarga saya juga ada yang COVID, tapi kan saya bantu. Tapi kalau saya masih punya energi buat membantu yang lain, ya mungkin orang lain nggak bisa reach, kenapa tidak? Oke. Ya. Kemarin saya itu bikin di Facebook. Can you imagine, Gu? Teman SD saya loh, yang jarang berkomunikasi. Dia dagang di Tanah Abang, bukan pedagang besar, pedagang kecil. Suaminya lagi sakit. Jadi kita bisa bilang dia bukan orang yang cukup mampu banget juga ya. Tapi dia ikut, Don, Matt mau ikutan bantu, boleh nggak orang luar? Alhamdulillah boleh, Matt. Bayangin, orang yang belum tentu juga yang tajir melintir juga ikut membantu. Jadi maksud saya ini konsepnya itu kayak saya bilang, pay it forward. Kalau kita melakukan suatu kebajikan, niat kita baik, oke, gampang lah, gampang banget itunya kebuka pintu-pintunya. Satu pintu kita buka, pintu yang lain buka. Bayangin ada yang dari Amerika saya chat sama saya di FB chat, Don, gimana gue boleh nggak dari ini? Ya langsung dari Amerika. Yang terakhir itu dari yang Paris. cukup dahsyat itu yang dari Paris itulah. Gitu Mas. Oke, iya. Jadi saya ke rekan-rekan traveler dulu, saya ingatkan bahwa Astindo ini adalah Asosiasi Travel Agent Indonesia. Ya, jadi ada Dewan Pimpinan Pusat, kemudian di daerah masing-masing juga ada Dewan Pimpinan Daerah. Nah, ini adalah untuk yang rekan-rekan saya berada di hadapan saya sekarang ini dari DPD DKI. Ya, oke, Bu Ninik. Tadi seperti Pak Doni terangkan, kadang mengajak sebuah kebaikan adalah tidak gampang, dan kita menjadi salah kaprah pada saat berbicara bahwa seperti halnya kita berbicara rezeki. Orang berpikir rezeki itu uang. Tidak selamanya rezeki itu cuan, ya kan? Tapi kita berpikir bahwa kita dikasih kesehatan, kita dikasih kenal dengan orang, bisa bersilaturahmi juga rezeki. Seperti kata Pak Doni bahwa di saat kita tidak bisa membantu secara secara fisik, kita bisa membantu secara moral juga, ya kan? Sempat, oh ya silakan, wah apresiasi Astindo, kita bisa mengajak kebaikan terhadap rekan-rekan kita yang mungkin mampu secara finansial. Oke, silakan bantu. Karena saya sendiri tidak mampu, tapi saya akan support apa yang saya bisa bantu. Ya misalnya bantu ngeblas, bantu share, ataupun memberikan sedikit komplimen, karena di saat seperti ini imun kita perlu dinaikkan. Oke, gitu. Saya tidak bisa bantu, tapi saya thank you sekali ini rekan-rekan semuanya. Kalau bukan rekan-rekan semuanya yang bergerak, siapa yang mau bergerak? Untung Anda punya pemikiran yang sangat bagus. Mungkin seperti itu. Ya, Mbak Ninik, kemarin kan terkumpul sampai banyak sekali. Seperti diterangkan di awal, bahwa di saat susah sekalipun, kok lebih dari belasan juta, bahkan sampai 20 lebih, ya 24, itu pencapaian yang luar biasa. Nah, ini bagaimana bisa mengumpulkan orang-orang hebat yang terketuk hatinya. Ya, terima kasih Pak Teguh, terima kasih Pak Ketua dan teman-teman semua. Mungkin dalam sehari-hari kita di pengurus harian, terutama saya memang Mbak Endang tuh sehari-hari kita melakukan aktivitas bersama. Dan setelah 2 minggu terakhir, saya sendiri kan melakukan aktivitas setiap hari ada orang swab, PCR, itu 80% positif. Itu sangat prihatin. Kalau positif, contoh kasus saya juga, sampai ada OB saya positif, rumahnya misalnya di gang, dia mau isolasi di mana, rumahnya petak sama orang tua, itu terpikir dari situ. Jadi ketika Mbak Endang memberikan, ini loh rusun-rusun DKI mau dipakai untuk rumah COVID, saya sangat support. Dimulai dibuka pintu, pecah telur dulu ketua kita kasih applause juga, langsung nyumbang sekian, nah itu pecah telur. Nah yang lainnya terketuk, kita tidak pernah menilai berapa, siapa yang nyumbang, tapi dinilai dari ini loh saling menebarkan optimisme, saling support, saling mendukung. Makanya kita sangat apresiasi dengan rencana dari Dinas Pariwisata dan juga Pemprov melalui program CSR yang dia akan buka untuk mewujudkan rumah COVID, daripada rusun nganggur, nanti misalnya nggak ada yang nempatin. Nah, tapi kan untuk menghidupkan rusun yang nganggur itu kan perlu, ayo dengan bersama kita bisa. Walaupun hanya misalnya kita nyapu untuk kipas angin, kemarin kita alhamdulillah ada 50 unit. Kemudian yang paling dibutuhkan apa? Masker.
Ya Bu Ninik, berarti pada saat Ya. kita Pemprov mau memfasilitasi rumah susun ini keadaannya kosong plong ya, tidak ada isi untuk Kosong. fasilitas. Kosong, Mas. Kosong. Developer ibaratnya kosong, betul. Jadi belum ada fasilitas apapun. Gimana kita sulap menjadi hunian seperti ya nggak hotel bintang 5 lah, tapi paling enggak bisa ditempatin untuk para penderita COVID yang memang positif dan dia harus melakukan isolasi gitu loh. Itu karena saya itu aja berkaca dari kayak OB saya sendiri, dia tinggal sama ibunya, sama adiknya, dan itu hanya rumah petak satu, nggak ada kamar. Terus mau isolasi di mana? Gitu kan? Rumah sakit penuh, Wisma Atlet penuh. Akhirnya, ayo kita wujudkan, apalagi kita di Astindo ini kan asosiasi travel agent loh, motornya. Yang nggak bisa harus bisa segera, karena ini DKI sudah benar-benar memang harus action. Ini banyak sekali yang sudah terpapar. Karena saya pegang data lab juga, Pak. Jadi saya worry-nya ini terlalu melihat data. Mungkin kalau yang lain cuman katanya. Kalau ini data dari sekian misalnya 100 orang yang ke swab tinggi sekali positif. Nah, terus ini orang positif kalau misalnya tetap bercampur dengan orang yang negatif, kapan kelarnya ini COVID? Ya, jadi kami ingin menebarkan optimisme, kemudian semangat teman-teman semua, terutama yang insya Allah yang masih diberi kesehatan. Ya, kadang orang nggak punya duit, tapi diberi kesehatan, masih bisa menebarkan kebaikan. Gitu. Jadi kayak kami memang tulus dalam hal ini. Kita tidak ingin mencari pujian atau apapun. Kita nih asosiasi besar. Katanya DKI aja berapa nih? Ada sekitar 300 lebih. Saya Mbak Endang bilang, Mbak Ni kita optimis. Kalau satu travel agent 100.000 aja 300 udah berapa? Paling nggak kita berbuat sesuatu. Nah, alhamdulillah akhirnya di sela-sela kita udah 2 hari, mungkin 2 hari ya menjelang kita mau close untuk bantuan, itu justru Allah membukakan pintu rezeki yang kayak mengalir. Aku mau. Jadi saya juga semangat. Sampai kita ayo kita supaya bermanfaat buat teman-teman nih, bisa menghasilkan nih rumah rusun ini kan ada ratusan kamar. Gimana caranya? Ya udah, misalnya tadinya kita cuma berpikir beli gayung atau kemudian beli sapu. Ya, terus mungkin beli kipas angin sama teman terinspirasi, pasti kan butuh pendataan. Nanti berita COVID masuk, check in, check out kapan? Nggak ada fasilitas komputer. Dari Pemda ada les komputer. Alhamdulillah dari teman-teman kita, khususnya thank you Antafaya, itu ada 14 komputer, kemudian juga ada printer option, kemudian juga ngasih disinfektan reguler itu yang memang berjerigen-jerigen. Nah ini Masya Allah banget. Jadi kita juga umumkan bagi teman-teman yang ingin menyumbang berupa barang, kita kasih listing yang diperluin, itu bisa langsung nanti di drop di TKP bersama kami. Jadi kami konvoy kemarin ada sekitar 4 mobil. Kita semuanya tulus, pokoknya kerja bareng, dan ternyata memang banyak sekali orang kita bisa melihat yang membutuhkan gitu. Dari mulai misalnya, ternyata kita harus ngisi kayak kasurnya, bener nggak Pak? Kemudian terus kayak misalnya lagi masker kan nggak mungkin dipakai lagi. Itu orang silih berganti di situ, otomatis harus pakai masker hari-hari, gitu. Setiap 7 jam kan harus ganti. Nah, masker yang sangat diperlukan, apalagi kalau isunya Delta sekarang ini kan harus rangkap 3 nih masker. Jadi rangkap 3 dan juga kalau perlu pakai face shield gitu. Tapi ini dengan saya garis bawahi juga Bu Ninik, kemudian yang sangat luar biasa, terpikirkan sekali bahwa ini kan kosong awalnya. Sampai dengan komputer terpikirkan, dan alhamdulillah juga ada yang memberikan sumbangan komputer. Kan kadang orang kalau berpikir kita mengenai mau menyelamatkan sebuah rumah untuk nanti sebagai fasilitas isoman, itu yang terpikirkan pasti yang hanya sekitar masker, desinfektan, kipas angin.
ini sampai komputer pun ternyata ada yang terpikirkan. Ini kan sebetulnya pencapaian yang luar biasa sekali. Ya, kalau boleh saya tambahkan, emang waktu Pemprov itu ngajak kita kerjasama, mereka itu emang ada list yang kebutuhan-kebutuhan yang bisa kita supply. Jadi dan juga waktu kemarin kan Mbak Endang dan tim dan Mbak Nini, Om Khairul dan Pak Nizar ke sana, bukan kita aja loh, banyak juga orang-orang mungkin dari pengusaha atau dari rakyat mana yang bertruk-truk ya Mbak Endang ya. Jadi karena emang fasilitas ada, rusun ada, tapi infrastrukturnya itu masih istilahnya bisa dibilang zero. Jadi kalau orang mau tinggal di sana, kalau nggak ada kasur gimana? Nggak ada, oke lah kita nggak butuh AC. Ya udah mereka tawarkan ini loh kalau kalian mau bantu dengan barang, ini list barang akan dibutuhkan. Apa yang bisa kita kerjakan sedikit banyak semuanya akan sangat bermanfaat gitu. Jadi memang kita di Astindo DKI khususnya, apalagi Jakarta yang memang ini kita PPKM, artinya kita warning semuanya. Gimana kita jadikan Jakarta yang sehat lagi untuk cepat pulih gimana? Ya kita pelaku pariwisata yang memang harus memberikan contoh dan juga menimbulkan optimisme ke seluruh teman-teman yang mungkin sekarang semuanya keadaannya sama, baik hotel, baik travel, ya, baik UMKM, restoran yang tadinya bisa buka akhirnya nggak bisa buka dan lain-lain. Ini juga gimana caranya sama-sama ini cepat pulih sehingga kita kalau mau pulih ya harus dengan semangat kebersamaan tadi Pak, gitu loh. Ya. Terima kasih Ibu Ninik. Kemudian Pak Khairul mungkin ada sedikit tambahan sebelum kita closing. Ya baik. Mungkin semua udah diceritakan dari awal. Cuma saya mau menceritakan dikit perjalanan kami menuju ke tempat rusun Pasar Rumput. Ya. Penuh dengan truk-truk ya. Ya Bu, apalagi Bu Nini sama Bu Endang udah pakai kayak APD aja, udah pakai sarung tangan, fisik. Ya. Kita pun berjalan dengan santainya. Setelah kita nyampe di Pasar Rumput, itu gila, orang banyak banget. Ya. Mereka kaget. Nah, jangankan asosiasi tentara pun ikut gabung, pemadam kebakaran pun yang nggak ada hubungannya ikut ngangkat, ya. Dan banyak juga truk-truk yang ada di sana. Terus kita janjian ketemu sama Pak Aras dari Dispar, ya kan. Berhubung kita ini membawa barang-barang yang sangat penting dibanding yang lain, saya nggak tahu. Karena kita membawa komputer, akhirnya kita dipindahkan Pak Teguh. Ya. Ayo kita kipas angin yang dianggap penting Om. Hah? Komputer dipasangin sama masker tuh. Ya, mungkin khawatir tempatnya sama takut hilang aja kali. Terus kecil-kecil. Terus kita dikawal, diajak ke balai kota. Sungguh ya sangat luar biasa karena yang lain tetap di Pasar Rumput, kita dipindahkan. Ya. Malah barang-barang kita ditaruh di halaman utamanya balai kota. Ya, jadi ini perjalanan sih mulus lah ya Pak Khairul ya, dan mendapatkan privilege ya karena tidak besar kecilnya tapi niatan yang baik ternyata disambut dengan sesuatu yang lancar juga ya, dengan baik juga. Ya. Iya, lancar. Kebetulan di balai kota itu disambut juga oleh PLT dari BPBD. Itu mereka menyambut. Habis itu ya udah kita sambut semua, mudah-mudahan Pak Anies bisa ngelirik karena kan bersebelahan sama kantornya beliau. Ya. Terus Pak Teguh, saya mau menambahkan dikit. Ya. Jadi kegiatan kita di pengurusan yang baru ini itu ada 3, baru vaksin, kita ada donor darah juga. Oh, donor darah juga ada ya. 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 Jadi banyak kegiatan-kegiatan sosial dari Astindo DKI ya. Kita juga berpikir orang setelah COVID ini kan pasti semangatnya turun. Ya kan, kita harus bangun secara spiritual, SDM-nya juga harus ini lagi. Nah, itu kita juga udah mempersiapkan ya Bu Endang ya. Insya Allah program kita nanti di tanggal 24. Webinar untuk yang motivasi untuk perubahan itu kan bukannya tanggal 14 kalau saya nggak salah, bukan tanggal 24 ya. 14 kan? Oh iya, 14 ya. Oke, 14. Saya koreksi dikit. Barusan saya dapat WhatsApp, ada satu rumah sakit di Bekasi menghubungi saya tiba-tiba di WA minta bantuan APD dan masker N95. Saya juga nggak tahu ini kok ada rumah sakit yang WhatsApp saya gitu ya.
berbuat kebaikan jangan berpikir 2 kali deh. Jangan berpikir omongan apapun dengan orang-orang lain gitu loh. Dan selalu kita selalu berpositive thinking. Dan kalau saya pernah baca berita ya, waktu saya pernah sakit itu pay it forward. Kita kan melakukan satu kebajikan nanti akan menyebar ke orang-orang lain, gitu aja sih. Terima kasih rekan-rekan Astindo DKI dan lanjutkan perjuangan. Jangan lupa jaga kesehatan.